Halo sobat-sobat gabut, balik lagi ke channel Mas Gabut. Mas-mas paling gabut semuka bumi. Kali ini kita bakal nge-review sebuah film yang bergenre aksi dan komedi yang berjudul The Pirates: The Last Royal Treasure. Film ini turut dibintangi oleh aktor-aktor ternama seperti Han Hyo-jo, Si-hun, Lee Kwang-soo, dan Kang Hae-nul. Film ini bercerita tentang bajak laut yang memburu sebuah harta karun dari kekaisaran yang telah runtuh di masa lalu. Namun sialnya harta tersebut ternyata berada di sebuah perairan yang sangat berbahaya. Tidak hanya itu, ternyata ada pihak lain yang juga menginginkan harta tersebut. Nah, berhasilkah mereka mendapatkan harta tersebut? Langsung aja kita simak ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan seorang jenderal bersama pasukannya yang hendak menjarah harta milik kerajaannya sendiri. Hal tersebut dia lakukan karena negaranya sudah kalah dalam perang dan tidak mungkin untuk menang. Setelah itu dia pun kemudian pergi melarikan diri ke lautan menggunakan sebuah kapal yang penuh dengan emas. Shin kemudian berpindah ke sekumpulan bandit yang terdampar di tengah laut. Pemimpin bandit tersebut bernama Womochi dan wakilnya yang bernama Kang Sop. Beberapa saat kemudian mereka melihat seorang wanita yang sangat cantik. Dia adalah Hairang, seorang kapten bajak laut. Setelah 3 bulan berlalu, Womochi masih bersama dengan para bajak laut tersebut. Di sana ada Maki si perompak baru, Ahgui si tangan kanan kapten, dan juga Hangong si pemanah. Beberapa saat kemudian tampak sebuah kapal di dekat mereka, dan mereka pun berniat menjarah kapal tersebut. Saat itu Womochi berniat menyerang kapal itu bersama anak buahnya tanpa bantuan para bajak laut. Dia juga mengatakan bahwa dia adalah pendekar pedang terbaik dari Goryeo. Womochi dan para bandit pun mulai menyerang kapal tersebut. Namun belum apa-apa, para anak buahnya justru terjatuh ke laut. Womochi pun akhirnya menyerang kapal itu seorang diri. Saat itu Womochi tampak memiliki ilmu pedang yang cukup hebat. Bahkan dia mampu mengalahkan kru kapal tersebut sendirian. Hairang pun kemudian menginterogasi kapten kapal tersebut. Namun mereka berkata bahwa mereka hanyalah nelayan. Saat itu ada seorang anak kecil yang ketakutan dan mengatakan bahwa mereka mencari sebuah harta karun. Bocah itu kemudian menunjuk sebuah benda yang diambil oleh Agui si wakil kapten. Mereka kemudian memeriksa benda tersebut. Dan ternyata itu adalah sebuah peta milik jenderal yang merampas harta kekaisaran Goryeo di masa lalu. Mereka pun memutuskan untuk mencari harta tersebut. Mereka kemudian berlayar hingga tiba di sebuah pulau. Di sana Hairang tampak bingung membaca peta tersebut. Dan Womochi berniat untuk membantu membaca peta itu. Saat itu dia dan teman-temannya melihat seekor sapi. Womochi dan teman-teman banditnya pun langsung berniat menangkapnya. Namun tidak disangka ternyata banyak sapi lain di belakang sapi itu. Menyadari hal tersebut, Womochi pun langsung lari terbirit-birit. Saat itu Hairang melihat Womochi yang ternyata terseret oleh salah satu sapi di sana. Dan dia pun kemudian jatuh ke dalam jurang. Mereka pun tampak sedih atas hal itu. Namun tidak disangka Womochi ternyata masih hidup dan tersangkut di sebuah batang pohon. Saat itu dia juga melihat sebuah tanduk sapi di sana. Dia pun kemudian kembali memanjat ke atas. Begitu menyadari hal tersebut, Kapten Hairang langsung berlari dan mengambil tanduk sapi tersebut. Saat itu Hairang menyadari gading tersebut merupakan lanjutan dari peta yang mereka temukan sebelumnya. Setelah itu Kapten Hairang kemudian mengumumkan bahwa dia ingin bandit yang ada di kapalnya menjadi bajak laut. Namun Womochi tidak setuju dengan hal tersebut. Dia kemudian memutuskan untuk meninggalkan kapal dan mengajak para anak buahnya. Tidak disangka saat itu para anak buahnya justru memilih untuk mengikuti Hairang pergi ke kapal.
Womochi pun merasa kesal dengan hal tersebut. Scene kemudian berpindah ke seorang pria yang sedang beradu pedang. Dia adalah Bu Hungso. Saat itu dia menemui seorang pejabat dan menginginkan sebuah kekuasaan. Dan dia berniat mencari harta karun Kekaisaran Goryeo untuk mendapatkan kekuasaan tersebut. Di tempat lain, para perompak sedang menikmati makan malam bersama. Sementara itu, Womochi sedang makan sendirian di tengah hutan. Pada esok harinya, salah satu kru kapal mengatakan bahwa gading yang mereka temukan telah hilang. Dia juga menemukan sebuah peta yang bertuliskan pendekar pedang terbaik dari Goryeo. Setelah itu, mereka pun mencari Womochi. Saat itu, anak buah Womochi merasa bahwa itu bukanlah ulah Womochi, karena Womochi bukanlah orang yang licik. Singkat cerita, Hairang pun berhasil menemukan Womochi. Saat itu dia bertanya soal peta harta karun yang telah hilang. Namun Womochi berkata bahwa dia tidak mengambilnya. Womochi kemudian bercerita bahwa dia kembali ke kapal dan berniat mengambil peta tersebut. Tapi Maki melihatnya. Dia kemudian pergi bersama Maki membawa peta itu. Namun sialnya saat itu Maki menipunya dan memintanya menunggu di pulau. Sementara dia berniat pergi membawa peta tersebut. Womochi pun merasa kesal dengan hal tersebut. Scene kemudian berpindah ke Maki dan temannya yang sedang menjual peta tersebut pada seorang pejabat. Dia adalah Haigum. Saat itu tiba-tiba muncul Womochi yang langsung menyerang Maki. Dia juga diikuti oleh para bajak laut di belakangnya. Mereka pun kemudian membawa Maki dan wanita itu ke kapal untuk diberi hukuman. Saat itu Womochi berhasil lolos dari sana. Dan tanpa sengaja dia menemukan peta harta karun dan mengambilnya. Dia kemudian mengancam akan membuangnya ke laut jika Hairang menyerangnya. Dan setelah dia mengembalikan peta tersebut, Hairang pun langsung menendangnya sampai jatuh ke laut. Setelah itu Womochi, Maki, dan wanita itu pun dihukum dengan bekerja di kapal. Sementara Hairang yang berniat membaca peta tersebut, merasa kesulitan karena peta itu menggunakan sandi yang hanya digunakan oleh perwira militer dari Goryeo. Scene kemudian berpindah ke Bu Hungso yang mengatakan bahwa dia telah mengetahui lokasi harta peninggalan Goryeo. Dan dia berkata jika berhasil menemukan harta tersebut, maka dia ingin menjadi raja. Di tempat lain, Womochi ternyata mampu membaca peta harta karun tersebut. Dan harta itu berada di Haigildo, sebuah rute laut yang sangat berbahaya dan memiliki sungai di dalamnya. Mereka pun kemudian memutuskan untuk pergi mencari harta tersebut. Singkat cerita, mereka pun pergi menuju perairan tersebut. Setelah sampai di perairan yang dituju, mereka pun menurunkan beberapa kru untuk pergi menyelam. Ternyata di bawah laut tersebut terdapat sebuah arus laut. Mereka semua pun kemudian berenang mengikuti arus tersebut. Setelah beberapa saat berenang, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari arus tersebut dan sampai di dalam sebuah gua. Setelah beberapa saat di sana, mereka menemukan sebuah jalan rahasia. Dan ternyata jalan itu menuju ke tempat harta karun. Di sana mereka menemukan banyak botol yang terbuat dari perak. Para bajak laut itu pun sangat senang melihatnya. Namun saat itu Womochi merasa aneh karena seharusnya harta Kekaisaran Goryeo memiliki emas yang sangat banyak. Dia juga melihat sebuah bendera aneh yang bergambar naga. Saat itu tiba-tiba terjadi sebuah getaran yang mereka pikir adalah sebuah gempa. Namun ternyata Bu Hungso juga berhasil menemukan tempat itu. Dan mereka pun akhirnya berhasil masuk ke gua itu. Di saat genting, Maki menemukan sebuah peta lain yang juga menuju harta karun Kekaisaran Goryeo yang ternyata berada di Pulau Inazuma. Saat itu para bajak laut tiba-tiba diserang oleh anak buah Bu Hungso. Mereka pun berusaha melarikan diri sementara Hairang dan Womochi bertarung melawan mereka. Namun karena Hairang terluka, Womochi pun meminta Hangong agar membawa Hairang dan pergi lebih dulu. Setelah beberapa saat bertarung, ternyata Womochi dan Bu Hungso saling mengenal. Di masa lalu saat masa perang, Bu Hungso mendapat perintah untuk mundur dan mengevakuasi prajurit yang terluka. Namun dia justru membunuh prajurit yang terluka tersebut dan menolak untuk mundur.
Setelah itu Womochi yang mendapat laporan tentang hal tersebut meminta agar Bu Hungso ditangkap. Kembali ke pertarungan, terlihat Bu Hungso yang berhasil menyudutkan Womochi. Womochi pun kemudian menceburkan diri ke laut bersama peti harta karun yang tadi mereka dapat. Bu Hungso pun berusaha untuk mengejarnya namun tidak berhasil. Setelah itu Womochi dihampiri Hairang yang ingin membantunya mengangkat harta karun tersebut. Namun saat itu Hairang justru kehabisan nafas dan Womochi pun langsung berusaha untuk membantunya. Dan sialnya setelah itu mereka justru dimakan oleh ikan paus yang kebetulan sedang makan siang di sana. Hal itu pun membuat kapal mereka ikut tertarik dan hampir tenggelam. Hingga akhirnya tali penarik harta tersebut pun terputus. Beberapa saat kemudian tampak Womochi yang terlempar ke udara dan mendarat di kapal. Dan disusul oleh Hairang yang juga ikut terlempar. Mereka mengira paus itu akan melemparkan harta karun juga. Namun yang terlempar saat itu hanyalah ikan-ikan. Di tempat lain tampak Bu Hungso di dalam gua. Di sana dia menemukan peta yang tadi dilihat oleh Maki. Dan kini dia pun menyadari bahwa harta karun berada di Pulau Inazuma. Shin kemudian berpindah ke Hairang yang sedang berada di lautan api. Saat itu tiba-tiba muncul seekor naga dan langsung menyerangnya. Namun ternyata itu hanyalah mimpi. Saat itu Hairang menyadari bahwa bendera naga yang sebelumnya mereka lihat adalah sebuah peta harta karun. Setelah itu mereka berniat kembali ke dalam gua untuk mengambil peta tersebut. Namun tiba-tiba Haigum muncul dan mengatakan bahwa Maki juga melihat peta itu dan mengetahui lokasi harta tersebut. Saat itu Maki menyangkal hal tersebut, hingga kru yang merasa kesal pun akhirnya mengikatnya di tiang kapal. Setelah beberapa saat Maki pun akhirnya mengatakan lokasi harta tersebut, yaitu di Pulau Inazuma alias Pulau Petir. Ahgui menjelaskan pulau itu sangat berbahaya karena selalu disambar petir. Namun mereka tetap memutuskan untuk pergi ke sana. Dan meminta Maki menunjukkan rutenya karena dia pernah ke sana pada saat masih kecil. Shin kemudian berpindah ke Bu Hungso yang juga dalam perjalanan menuju Pulau Inazuma. Kembali ke kapal, tampak Maki yang agak keberatan pergi ke pulau tersebut. Dia pun mengajukan sebuah syarat, yaitu menjadi kapten sampai berhasil mendapatkan harta tersebut. Dengan berat hati, Hairang pun akhirnya menyetujui syarat tersebut. Singkat cerita, Maki pun menjadi kapten dan berlayar menuju Pulau Inazuma. Sementara Hairang tampak hendak memasak ikan di dalam dapur. Saat menjadi kapten, para kru tampak merasa kesal dengan Maki yang sangat menyebalkan. Sementara itu di dapur tampak Womochi yang sedang mencicipi masakan Hairang. Dia mengatakan masakannya sangat enak. Sementara para kru mengatakan masakan Hairang sangat tidak enak. Dalam perjalanan tersebut, mereka menghadapi sebuah badai. Hairang meminta agar menggulung layar namun Maki menolaknya. Keadaan kapal tersebut pun menjadi sangat kacau. Di sisi lain, Bu Hungso juga menemui badai tersebut. Namun kelompoknya tampak telah siap menghadapi badai tersebut. Setelah berjuang keras, akhirnya kelompok Hairang pun berhasil melewati badai itu dan terlihatlah Pulau Inazuma dari kejauhan. Mereka pun menurunkan beberapa orang untuk menelusuri pulau tersebut. Namun saat itu Maki ternyata tidak mengetahui lokasi pasti harta tersebut. Mereka pun akhirnya berjalan menelusuri pulau itu. Sementara itu di sisi lain tampak Bu Hungso dan pasukannya ternyata juga telah masuk dan menelusuri pulau tersebut. Saat itu Womochi merasa curiga saat melihat sebuah tempat yang selalu disambar petir. Sementara Maki tampak meminta para kru untuk menggali di sembarang tempat. Para kru yang merasa kesal pun akhirnya mengejar Maki. Sementara Womochi berniat untuk pergi memeriksa tempat yang selalu disambar petir tersebut. Womochi pun berusaha pergi ke tempat tersebut. Hingga saat sampai di puncak, dia melihat banyak tombak yang disambar petir. Bu Hungso pun ternyata telah sampai di sana, dan Womochi pun langsung bersembunyi. Bu Hungso memerintahkan anak buahnya untuk mencabut tombak yang selalu disambar petir tersebut. Namun para anak buah tersebut ternyata tidak berhasil. Hingga Bu Hungso menyadari ada satu tombak yang berbeda. Dia pun langsung mencabut tombak tersebut.
Shin kemudian berpindah ke Maki yang sedang melarikan diri. Saat itu dia melihat seekor penguin yang membawa sebuah emas batangan di mulutnya. Dia pun kemudian memanggil teman-temannya. Namun sayangnya penguin itu ternyata telah pergi. Merasa kesal, salah satu kru pun berniat menyerang Maki. Dan tiba-tiba penguin itu muncul kembali dengan membawa emas di mulutnya. Dengan polosnya mereka pun kemudian menginterogasi penguin tersebut dan menanyakan di mana emas lainnya. Saat itu tiba-tiba mereka mendengar sebuah ledakan meriam. Dan setelah diperiksa, ternyata itu adalah anak buah bungsu yang sedang menyerang kapal mereka. Shin kemudian berpindah ke bungsu yang menemukan sebuah peti. Saat itu keberadaan Womochi pun akhirnya diketahui oleh salah satu anak buah bungsu. Dan mereka pun berusaha untuk menangkapnya. Kembali ke Hairang, di sana dia mengajak para krunya untuk membantu awak kapal yang sedang diserang oleh kapal Buhungso. Dia juga meminta Kang Sop dan para bandit untuk mencari Womochi. Namun saat itu Maki lebih memilih untuk pergi mencari emas. Shin kemudian berpindah ke Womochi yang sedang bertarung dengan anak buah Buhungso. Sementara Buhungso membuka peti yang dia temukan. Ternyata peti itu hanya berisi sebuah ukiran kayu. Womochi pun berhasil merebut benda itu. Tiba-tiba para bandit muncul dan membantu Womochi dan terjadilah pertarungan di sana. Dan akhirnya Womochi menantang Buhungso untuk duel 1 lawan 1. Duel itu pun berlangsung cukup sengit. Sementara itu di dasar laut tampak larva yang akan menyembur keluar dan Maki yang masih mencari emas. Saat itu dia terseret oleh penguin tersebut ke dalam laut. Kembali ke Womochi yang sedang berduel, tanpa sengaja dia menjatuhkan topeng naga yang dia pegang. Tanpa sengaja topeng itu menimpa kepala Maki. Setelah melihat topeng itu, Maki menyadari bahwa ada sebuah gua di pulau tersebut. Di tempat lain tampak Hairang bersama krunya yang selamat berusaha merebut kapal milik Buhungso. Sementara Maki memasuki goa yang tadi dia lihat. Di sana dia menemukan sebuah kapal yang dipenuhi dengan emas. Namun sialnya kapal itu juga dipenuhi oleh banyak penguin. Para penguin itu pun langsung menyerang Maki. Kembali ke Hairang dan krunya yang masih berusaha merebut kapal Buhungso. Namun sayangnya kapal tersebut terbakar dan mengalami kerusakan. Saat itu dari kejauhan Hairang melihat sebuah kapal. Ternyata itu adalah Maki. Mereka pun segera berpindah ke kapal tersebut. Sialnya saat itu terjadi retakan di dasar laut, dan hal itu menyebabkan sebuah gelombang yang sangat besar. Hal itu pun hampir membuat kapal mereka tenggelam. Mereka pun berjuang sangat keras untuk lolos dari gelombang tersebut. Hingga pada akhirnya, berkat keahlian Hairang mengendalikan kapal dan bantuan dari semua kru, mereka akhirnya berhasil lolos dari gelombang tersebut. Sementara itu Womochi tampak masih bertarung. Sayangnya saat itu pedangnya patah dan dia tertusuk. Saat itu Kang Sop melempar pedang ke arah Womochi. Dan Womochi mencabut pedang di lengannya dan langsung menebas Buhungso. Buhungso pun langsung tewas saat itu. Setelah itu mereka pun pergi ke pantai dan disambut gembira oleh semua kru. Singkat cerita mereka pun kembali berlayar bersama. Dan Hairang kembali mengambil posisi kapten dari Maki. Di sana Womochi akhirnya memutuskan untuk ikut berlayar menjadi bajak laut. Dan film pun selesai. Oke, itu tadi alur cerita dari film Korea yang berjudul Pirates: The Last Royal Treasure. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka video-video seperti ini. Serta nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Salam gabut.